Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to my channel Yis TV, tempat kita belajar bersama. Di video aku kali ini, kita akan latihan soal P3K tentang prinsip-prinsip, reward, punishment, dan juga reinforcement. Ini dalam pembentukan tingkah laku. Ini khusus untuk P3K guru ahli. Jadi untuk semua guru ini ada kisi-kisinya ya. Jadi sesuai dengan kisi-kisi resmi dari BKN. Jadi buat teman-teman stay tune terus di video kali ini. Buat teman-teman yang belum subscribe, silakan tekan subscribe terlebih dahulu dan juga nyalakan lonceng notifikasinya. Ya, karena subscribe itu gratis. Dengan teman-teman menekan tombol subscribe, itu akan membuat aku menjadi lebih semangat lagi untuk membuat video-video berikutnya yang lebih bermanfaat lagi. Oke, sebelum kita ke latihan soalnya, sebelumnya teman-teman harus paham terlebih dahulu apa itu reward, apa itu punishment, dan apa itu reinforcement. Jadi aku akan coba jelasin walaupun singkat, tapi setidaknya teman-teman itu langsung paham gitu ya. Jadi yang aku gunakan di sini adalah kata kuncinya, yang penting singkat, teman-teman paham. Nah, reward ini adalah sebuah penghargaan. Jadi memberikan sesuatu yang menyenangkan atau positif sebagai konsekuensi atas tingkah laku tertentu untuk meningkatkan kemungkinan tingkah laku tersebut dilakukan lagi di masa depan. Nah, reward ini bertujuan untuk memperkuat atau memelihara tingkah laku yang diinginkan. Ini adalah reward atau penghargaan. Oke, next ini adalah punishment. Punishment ini adalah hukuman. Jadi memberikan konsekuensi negatif atau menghilangkan hal positif setelah tingkah laku tertentu untuk mengurangi atau menghentikan tingkah laku yang tidak diinginkan. Nah, hukuman ini bertujuan untuk mencegah tingkah laku tersebut terjadi lagi di masa depan. Kemudian reinforcement atau penguatan. Jadi proses yang digunakan untuk meningkatkan kemungkinan munculnya kembali suatu tingkah laku. Penguatan bisa bersifat positif, menambahkan sesuatu yang menyenangkan, atau negatif, menghilangkan sesuatu yang tidak menyenangkan. Nah, penguatan positif misalnya pemberian hadiah, sedangkan penguatan negatif misalnya menghapus tugas yang tidak disukai jika seseorang melakukan perilaku yang diinginkan. Oke, kita langsung ke contoh soalnya, teman-teman. Seorang guru memberikan pujian dan hadiah kepada siswa yang menyelesaikan tugas dengan baik. Dalam hal ini, guru menggunakan prinsip apakah A. Reward positif, yang B. Punishment positif, yang C. Reinforcement negatif, atau yang D. Punishment negatif. Ini soalnya masih mudah ya teman-teman ya. Jadi kata kuncinya adalah guru memberikan pujian dan hadiah kepada siswa. Oke, jawaban yang paling tepat adalah opsi yang A. Ini adalah reward positif. Jadi pujian dan hadiah yang diberikan oleh guru untuk siswa yang menyelesaikan tugas dengan baik adalah contoh dari reward positif. Reward positif ini digunakan untuk memperkuat tingkah laku yang diinginkan dengan menambahkan sesuatu yang menyenangkan sebagai konsekuensinya. Soal berikutnya, ini masih mudah untuk soalnya teman-teman. Seorang anak yang sering membuang sampah sembarangan diberi hukuman berupa pengurangan waktu bermain. Prinsip yang digunakan adalah, kata kuncinya adalah diberi hukuman. Apakah A. Reward positif, B. Punishment positif, yang C. Reinforcement negatif, atau D. Punishment negatif? Silakan teman-teman jawab. Jawaban yang tepat adalah opsi yang D. Ini adalah punishment negatif.
Kalau di opsi pilihan jawaban teman-teman misalkan pada saat ujian tidak ada apakah punishment positif, apa punishment negatif, berarti teman-teman cukup pilih yang punishment saja. Tapi karena di opsi pilihan yang soal tadi ada dua, ada punishment positif dan negatif, di sini jawaban yang paling tepat adalah punishment yang negatif. Alasannya karena pengurangan waktu bermain sebagai hukuman adalah contoh dari punishment negatif, di mana sesuatu yang menyenangkan waktu bermain ini dihilangkan untuk mengurangi tingkah laku yang tidak diinginkan. Contohnya tadi ini adalah membuang sampah sembarangan. Soal berikutnya, seorang guru memberlakukan aturan bahwa siswa yang terlambat masuk kelas harus membersihkan kelas setelah jam pelajaran berakhir. Prinsip yang digunakan dalam hal ini adalah apakah A. Reinforcement positif, yang B. Punishment negatif, yang C. Punishment positif, atau yang D. Reinforcement negatif. Jawaban yang paling tepat adalah opsi yang C, yaitu punishment positif. Jadi memberikan tugas tambahan dengan membersihkan kelas kepada siswa yang terlambat adalah contoh dari punishment positif, di mana sesuatu yang tidak menyenangkan ditambahkan untuk mengurangi tingkah laku yang tidak diinginkan, di mana tingkah laku yang tidak diinginkannya ini adalah terlambat. Soal berikutnya, seorang guru mencatat bahwa saat ia memberikan hukuman tambahan kepada siswa yang berbicara saat pelajaran, beberapa siswa cenderung berhenti berbicara, tetapi siswa lain justru semakin melawan. Berdasarkan prinsip-prinsip punishment dan reinforcement, apa yang harusnya dilakukan guru untuk meminimalkan perilaku tidak diinginkan secara efektif? Apakah A. Menggunakan hukuman tambahan yang lebih keras untuk mengurangi perilaku berbicara di kelas? Yang B. Memberikan penghargaan kepada siswa yang tetap tenang dan tidak berbicara selama pelajaran? Yang C. Mengabaikan perilaku tidak diinginkan dan hanya memberikan perhatian kepada siswa yang patuh? Atau yang D. Menyusun aturan yang lebih jelas tentang konsekuensi berbicara di kelas. Oke, jawaban yang paling tepat adalah opsi yang B ya teman-teman ya. Jadi memberikan penghargaan kepada siswa yang tetap tenang dan tidak berbicara selama pelajaran. Jadi penggunaan penguatan positif untuk menghargai siswa yang menunjukkan tingkah laku yang diinginkan. Di mana tingkah laku yang diinginkannya ini adalah tetap tenang, dapat membantu meningkatkan kemungkinan tingkah laku tersebut berulang. Nah, hukuman yang terlalu keras atau tidak konsisten bisa menimbulkan reaksi negatif atau pemberontakan, sementara mengabaikan masalah hanya akan memperburuk perilaku tersebut. Soal berikutnya, seorang guru yang baru saja mulai mengajar ingin meningkatkan partisipasi siswa di kelas. Ia memilih untuk memberikan pujian verbal hanya kepada siswa yang menjawab pertanyaan dengan benar dan mengabaikan siswa lain. Namun, ia menyadari bahwa beberapa siswa merasa tidak termotivasi untuk berpartisipasi. Berdasarkan prinsip reinforcement, apa yang bisa dilakukan guru untuk meningkatkan partisipasi semua siswa? Apakah yang A. Memberikan pujian hanya kepada siswa yang menjawab pertanyaan yang benar? Yang B. Memberikan pujian kepada semua siswa, bahkan jika mereka hanya berusaha menjawab untuk memperkuat usaha mereka? Apakah yang C. Memberikan hukuman kepada siswa yang tidak berpartisipasi? Atau yang D. Mengabaikan siswa yang tidak berprestasi dan hanya fokus pada yang aktif saja? Menurut teman-teman, jawaban yang paling tepat itu opsi yang mana?
Oke, jawaban yang paling tepat adalah opsi yang B ya teman-teman. Jadi memberikan pujian kepada semua siswa, bahkan jika mereka hanya berusaha menjawab. Ini untuk memperkuat usaha mereka. Nah, reinforcement positif yang diberikan tidak hanya untuk tingkah laku yang benar, tetapi juga untuk usaha atau partisipasi dapat meningkatkan motivasi siswa. Ini memperkuat proses belajar mereka. Nah, meningkatkan kepercayaan diri dan mendorong mereka untuk lebih sering berpartisipasi. Soal berikutnya, dalam sebuah studi, seorang peneliti memberikan hukuman berupa pengurangan akses ke fasilitas rekreasi bagi siswa yang melanggar peraturan. Beberapa siswa berhenti melanggar peraturan, namun beberapa siswa malah melanggar lebih sering. Apa yang dapat menjelaskan mengapa beberapa siswa mengalami peningkatan pelanggaran meskipun sudah dihukum? Apakah A, efek penguatan positif yang tidak disadari? Yang B, fenomena penghapusan atau extension. Yang C, efek penguatan negatif yang tidak konsisten. Atau yang D, efek punishment yang berlebihan. Menurut teman-teman, jawaban yang paling tepat itu opsi yang mana? Jawaban yang paling tepat adalah opsi yang D, jadi efek punishment yang berlebihan. Nah, hukuman yang berlebihan atau tidak konsisten ini dapat menyebabkan siswa merasa frustasi ataupun marah, sehingga malah memicu mereka untuk melanggar peraturan lebih sering. Jika hukuman terlalu keras atau tidak disertai dengan penguatan positif, dapat memunculkan reaksi yang tidak diinginkan. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Seorang pendidik ingin meningkatkan partisipasi siswa dalam diskusi kelas. Ia memutuskan untuk memberikan pujian kepada siswa yang mengajukan pertanyaan yang relevan. Namun, sebagian siswa mulai berbicara hanya untuk mendapatkan pujian tanpa memperhatikan kualitas pertanyaan mereka. Berdasarkan prinsip reinforcement, apa yang bisa dilakukan pendidik untuk mencegah situasi ini? Apakah yang A, memberikan pujian hanya untuk pertanyaan yang benar-benar berkualitas tinggi? Yang B, menghentikan pemberian pujian sama sekali agar siswa tidak tergantung pada penghargaan eksternal? Yang C, memberikan pujian secara acak untuk menjaga minat siswa dalam berbicara? Atau yang D, menggunakan metode penguatan negatif dengan mengurangi waktu istirahat bagi siswa yang tidak mengajukan pertanyaan? Menurut teman-teman, jawaban yang paling tepat itu opsi yang mana? Jawaban yang paling tepat adalah opsi yang A ya teman-teman ya. Jadi memberikan pujian hanya untuk pertanyaan yang benar-benar berkualitas tinggi. Nah, memberikan pujian hanya untuk pertanyaan yang berkualitas akan mengarahkan siswa untuk fokus pada kualitas, bukan hanya kuantitas dalam berpartisipasi. Ini membantu memastikan bahwa penguatan positif tetap efektif dalam pembentukan tingkah laku yang diinginkan. Soal berikutnya, seorang guru mendapati bahwa memberikan pujian kepada siswa yang aktif menjawab pertanyaan membuat siswa lainnya semakin termotivasi untuk berpartisipasi dalam diskusi kelas. Berdasarkan prinsip reinforcement, pujian yang diberikan oleh guru tersebut dapat dikategorikan sebagai apakah A, reinforcement negatif, yang B, punishment positif, yang C, reinforcement positif, atau yang D, punishment negatif. Jawaban yang paling tepat adalah opsi yang C ya teman-teman, reinforcement positif. Jadi pujian yang diberikan oleh guru kepada siswa yang aktif menjawab pertanyaan ini merupakan contoh dari reinforcement positif. Guru menambahkan sesuatu yang menyenangkan seperti pujian untuk memperkuat tingkah laku. Nah, tingkah lakunya ini adalah berpartisipasi dalam diskusi. Ini sesuai dengan soal. Soal berikutnya, seorang guru mengadopsi metode pemberian penghargaan kepada seluruh siswa yang mengerjakan tugas dengan baik.
tetapi tidak memberikan penghargaan tersebut kepada siswa yang tidak mengerjakannya. Apa yang mungkin menjadi efek jangka panjang dari strategi ini dalam konteks pembelajaran? Apakah yang A, siswa menjadi tidak termotivasi untuk mengerjakan tugas karena penghargaan hanya diberikan secara acak? Yang B, siswa yang tidak mendapatkan penghargaan cenderung lebih termotivasi untuk meningkatkan kualitas tugasnya? Yang C, semua siswa akan terus berusaha untuk mengerjakan tugas dengan baik untuk mendapatkan penghargaan? Atau yang D, siswa yang mendapat penghargaan akan merasa tidak adil dan mulai tidak menghargai penghargaan tersebut? Menurut teman-teman, jawaban yang paling tepat itu adalah opsi yang mana? Oke, jawaban yang paling tepat adalah opsi yang C. Semua siswa akan terus berusaha untuk mengerjakan tugas dengan baik untuk mendapatkan penghargaan. Nah, strategi pemberian penghargaan positif dapat memperkuat tingkah laku yang diinginkan jika penghargaan diberikan secara konsisten. Penghargaan yang diberikan kepada semua siswa yang mengerjakan tugas dengan baik akan mendorong siswa untuk terus berusaha mencapai hasil yang baik pula. Oke, buat teman-teman yang mau mengikuti paket bimbel P3K, kami menawarkan 2 paket bimbingan belajar, di mana paket yang pertama ini adalah dari program bimbel online BLC atau Bintaro Learning Center, di mana pembelajarannya ini adalah berbasis CAT, teman-teman. Jadi seperti ujian yang sesungguhnya, tryout-nya, di mana di BLC juga ada 3 paket, ada reguler, gold, dan juga platinum. Harganya tertera di layar ya teman-teman ya. Jadi ini adalah harga sudah diskon 50% untuk paket BLC. Jadi buat teman-teman yang memang punya keuangan berlebih, ini cocok banget BLC ini untuk belajar P3K karena sistem tryout-nya ini adalah CAT. Jadi teman-teman akan berlatih menjawab soal berpacu dengan waktu. Kemudian juga teman-teman akan tergabung di grup Telegramnya BLC, di mana setiap harinya ini ada Zoom teman-teman, ada pembelajarannya gitulah ya. Kemudian juga ada tanya mentornya juga. Jadi teman-teman bisa diskusi dengan mentor yang memang berpengalaman di bidangnya. Ini juga P3K-nya bukan hanya untuk guru, tapi juga untuk nakes maupun untuk tenaga teknis. Kemudian buat teman-teman yang memang punya budget terbatas itu bisa mengikuti bimbel P3K via Telegram bersama YISTP. Biayanya cuma 100.000, tapi teman-teman itu dapat tergabung dengan grup Telegram. Jadi teman-teman mengerjakannya itu melalui polling atau kuis. Jadi bukan sistem CAT kalau yang via Telegram. Kemudian teman-teman ini dapat rekap soal atau e-book dari manajerial sosiokultural, kemudian ada paket wawancara, dan juga ada paket soal teknis sesuai dengan jurusan teman-teman. Dan teman-teman juga bakal dapat bonus tryout untuk sistem CAT ini gratis. Ya, jadi teman-teman yang berminat untuk mengikuti bimbelnya silakan teman-teman hubungi nomor yang tertera di layar. Jadi teman-teman bisa chat aku di nomor tersebut mau paket bimbel yang mana? Mau yang BLC kah atau mau yang Telegram kah? Jadi kesuksesan adalah hasil dari persiapan yang matang, kerja keras dan kemauan untuk belajar. Jadi jangan biarkan kesempatan berlalu begitu saja. Ikuti bimbel P3K untuk mempersiapkan diri dengan maksimal, menghadapi setiap tantangan dengan percaya diri, dan meraih impian menjadi bagian dari ASN. Belajar hari ini, wujudkan masa depan yang lebih cerah. Oke, itu aja yang bisa aku sampaikan di video kali ini. Semoga bermanfaat buat teman-teman semuanya. Pesan aku nih buat teman-teman semuanya, pelajari soal-soal P3K sesuai dengan kisi-kisi. Karena itu yang bakal keluar pada saat ujian nanti. Ya, jika video ini bermanfaat menurut teman-teman semuanya, jangan lupa di like, komen, dan juga share. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you di next video.